Hai Tribuners, dimanapun berada, kabar duka datangnya dari Kabupaten Barru. Kepala Desa Jangan-Jangan terpilih untuk periode 2026-2034, Ibrahim, meninggal dunia. Almarhum meninggal tepat di saat hari pelantikannya. Almarhum meninggal di Rumah Sakit Wahidin, Kota Makassar, dan dikebumikan di TPU Dusun Bete, Desa Jangan-Jangan, Kecamatan Pujananti, Kabupaten Barru. Untuk mengetahui kronologi bagaimana almarhum meninggal, berikut petikan wawancara dengan adik almarhum, Lukman. Ibrahim, Kepala Desa atau Kades terpilih Desa Jangan-Jangan untuk periode 2026-2034, meninggal dunia di hari seharusnya ia dilantik pada Sabtu 27 Juni 2026. Ibrahim meninggal di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar pada pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah pada Jumat 26 Juni 2026. Pada jam dan hari yang sama dengan kematian Ibrahim, berlangsung pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 11 kepala desa yang dilakukan di Aula Baruga Petu Adae, lantai 6 Menara Mall Pelayanan Publik atau MPP Kantor Bupati Barru, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Copo, Kecamatan Barru. Pada 7 Juni, Ibrahim pergi sendiri ke kebun nanas miliknya. Merasa tidak enak badan, Ibrahim kemudian menelpon adik sepupunya. Karena adik sepupunya terlambat, ia kemudian memutuskan mengemudikan sendiri mobilnya untuk pulang. Di tengah jalan, Ibrahim berpapasan dengan adik sepupunya. Sepupunya kemudian yang mengemudikan mobil tersebut. Menurut adik Ibrahim, Lukman T, kakaknya langsung dibawa ke Puskesmas Doi-Doi. Di hari yang sama, oleh RSUD Lapatarai, Ibrahim kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Setelah 19 hari di rumah sakit, Ibrahim meninggal dunia pada Jumat pagi. Kapan almarhum ini dirawat di Makassar, Pak? Tepatnya tanggal 7 hari Minggu. Jadi beliau ini ke kebunnya sendirian, kemudian tiba-tiba tidak enak, sehingga waktu itu beliau menelpon adik sepupu karena ada kelainan dirasa di jadi akhirnya karena sepupu ini terlambat, akhirnya dia bawa sendiri ke mobil pulang. Di tengah jalan baru dan terus ke puskesmas itu hari. Jadi hari Minggunya itu terus ke puskesmas. Setelah di puskesmas dirawat beberapa saat, kemudian dirujuk ke Barru. Dan rumah sakit di Barru juga menyarankan dirujuk ke Makassar. Berarti tidak bermalam di Barru, Pak ya? Tidak bermalam. Jadi hari Minggu itu tanggal 7 langsung dibawa ke Makassar dan dirawat di sana. Di mana di Makassar, Pak? Rumah sakit mana? Rumah Sakit Wahidin, bagian penyakit dalam. Oh iya. Dan ditangani oleh dokter, langsung ditangani, dan akhirnya ada perubahan setelah ditangani jantung, karena informasi dari dokter ini harus pasang cincin. Jadi sudah ditangani, alhamdulillah sempat membaik beberapa hari. Jadi informasi dari dokter bahwa kondisi beliau semakin membaik, cuman ada cairan di paru. Jadi
setelah jantung membaik, akhirnya muncul ini yang di paru-parunya. Setelah dikasih antibiotik oleh dokter, dan dokter menyampaikan kepada kami bahwa ternyata antibiotik yang diberikan kepada dia ini tidak mempan. Makin apalagi virus yang menyerang beliau semakin kuat. Setelah mungkin lebih 1 minggu ya, barangkali kurang lebih 1 minggu Dalam rumah sakit ya Pak, 1 minggu ini. Dokter ini melakukan tindakan penyedotan cairan yang ada di paru. Walhasil setelah selesai Disedot. sedot, nah di situ kondisi beliau menurun. Jadi setelah disedot kurang lebih 2 hari 2 malam beliau memang sudah tidak bisa apalagi hidup. Sesak, ini sesak yang diakibatkan oleh paru-paru. Tapi masih bicara ya Pak almarhum? Masih, cuman kondisinya semakin menurun. Di hari ketiga barangkali setelah penyedotan itu, dokter menyampaikan kepada kami bahwa kondisi beliau ini apalagi semakin menurun dan harus diistirahatkan, karena ketika dengan kondisi sesak yang sangat parah, jadi ini penyampaian dokter ya. Iya ya. Ini akan mempengaruhi jantung kembali, karena kan baru-baru juga dikerja ini jantung. Dan dokter minta persetujuan dari kami, apa boleh karena kami dari pihak keluarga melakukan yang potensinya kondisi beliau supaya Stabil. lebih baik. Dan almarhum juga menyarankan kepada kami, karena ini semakin sesak, ini beliau yang menyarankan kepada kami untuk dilakukan tindakan pembiusan secara total. Jadi makanya dipasanglah selang, supaya diharapkan, dokter ini mengharapkan supaya ini tidak jantung dan paru-paru ini tidak bekerja keras katanya. Ya kalau tidak salah 3 hari ya mungkin Dibius. ya, setelah pembiusan itu semakin memburuk. Ya akhirnya beliau menghembuskan napas terakhir. Kapan itu Pak? Jam berapa? Kemarin hari Jumat itu tanggal 26 jam 8 pagi. Jadi beliau tidak sempat dilantik, karena setelah kami koordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini para PMD, beliau menyarankan untuk dilakukan pelantikan secara virtual. Ya, kami iya saja ketika memang kondisinya memungkinkan. Berarti baju dinasnya dibawa ke Makassar ya Pak? Iya. Cuman karena memang kondisi almarhum ini tidak stabil,
Dan pagi-pagi itu sebelum pelantikan, kepala TMD menelpon saya bagaimana kondisi, karena ini kan di baru ini juga sudah melakukan persiapan pelantikan. Jadi saya sampaikan ke Pak Kadis, kemungkinannya tidak bisa dilantik karena ini sementara dilakukan penindakan oleh dokter. Pas jam 8 pagi beliau menghembuskan nafas terakhir. Itu bertepatan dengan pelantikan di Baru ya Pak? Sebelum pelantikan di Baru? Karena undangan yang kami terima dari pemerintah daerah itu jam 8.30 pelantikan, sedangkan beliau meninggal di jam 8 pagi. Itu dimakamkan di mana Pak? Di kampung, di BT. Beliau di lingkungan keluarga besar ini seperti apa menurut Bapak? Alhamdulillah, kami dari keluarga besar hadir semua, dan ya namanya keluarga ya pasti merasa kehilangan beliau lah, seperti itu. Karena seperti ini itu dibuktikan dengan apalagi pemilihan kepala desa kemarin. Jadi dari keluarga kami ini hanya mendorong beliau jadi calon kepala desa, makanya hanya didampingi oleh istri begitu. Jadi kami di keluarga itu sangat open. Harapan kepada warga desa Jangan-Jangan yang mencintai beliau seperti apa Pak? Ya, kami berharap ya doa supaya dilampangkan di kuburan beliau dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saja mungkin karena amanah yang diberikan oleh masyarakat ini tidak tersampaikan, bukan karena kami tidak mampu, tapi itu di luar kendali kami. Seperti itu. Demikian wawancara dengan Adi almarhum. Kita doakan semoga amal dan kebaikan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.